Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini aku Elza Berliani dan Sohwa akan menjelaskan tentang dana pensiun syariah. Kira-kira apa ya dana pensiun syariah itu? Nah, di sini aku akan menjelaskan apa itu dana pensiun syariah, ya. Nih, dana pensiun syariah adalah Dana pensiun syariah adalah program pengelolaan penghasilan karyawan untuk mencapai kesejahteraan karyawan saat memasuki masa purna kerja dengan prinsip syariah. Serupa dengan skema konvensional, tunjangan hari tua berdasarkan kaidah Islam ini menggunakan akad antara pengelola dana dan karyawan atau peserta iuran tunjangan purna kerja. manfaat dari program ini bisa untuk menyiapkan tunjangan di hari tua, dana persiapan dana di masa depan, dan bisa juga menjadi warisan keluarga. Nah, cara kerjanya aku jelasin ya di sini. Cara kerja program ini tentunya mengacu pada prinsip dan kaidah syariah. Tunjangan hari tua ini dapat dikelola oleh badan usaha yang memiliki karyawan, lembaga sosial atau perorangan, namun juga bisa mengelolanya melalui instrumen investasi. Jika ingin menyiapkan finansial di hari tua dengan berinvestasi, maka kamu bisa mengalokasikan sebagian penghasilan ke instrumen investasi jangka panjang. Nah, kamu bisa investasi rutin reksadana atau emas di aplikasi Tanam Duit. Tadi ada istilah tanam duit. Apa ya kira-kira tanam duit? Nah, tanam duit itu sebuah aplikasi investasi, investasi reksadana, investasi emas. Habis itu ada juga surat berharga lainnya. Itu bisa diinvestasikan dalam tanam duit. Nah, tanam duit ini sudah ada di bawah pengawasan OJK. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan mudah. Ketika kita menggunakan dana pensiun syariah, pasti kita memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu lebih nyaman untuk umat muslim karena dapat mengikuti program pensiun sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariat Islam. Lalu yang kedua adalah masa depan investasi sukuk dan saham syariah yang menjanjikan. Dan yang ketiga, memberikan keuntungan yang relatif stabil untuk investasi jangka panjang. Kira-kira akad apa saja ya yang bisa digunakan untuk dana pensiun syariah ini? Yuk sama-sama kita cari tahu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai akad-akad. Yang pertama ada akad hibah, yaitu akad yang berupa pemberian dana dari pemberi kerja kepada pekerja dalam penyelenggaraan pensiun. Yang kedua ada akad hibah bisyart, yaitu hibah yang baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Yang ketiga, akad wakalah. Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang mudah diwakilkan. Yang keempat, akad hibah muqayyadah, yaitu hibah di mana pemberi menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Dan yang kelima, akad wakalah bil ujrah, yaitu akad wakalah dengan imbalan upah. Yang keenam, akad mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dana pensiun syariah dengan pihak lain. Dana pensiun syariah sebagai pemilik modal, pihak lain sebagai pengelola, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Nah, kira-kira dana pensiun syariah bisa dialihkan ke asuransi jiwa nggak ya? Di sini, sesuai dengan pasal 30 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yaitu disebutkan bahwa tanggung jawab pembayaran pensiun dapat dialihkan dari pengelola dana pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara membeli anuitas seumur hidup. Tapi hati-hati loh, dana pensiun syariah itu bisa riba. Kira-kira gimana ya dia bisa riba? Nah, ketika jumlah nominalnya itu dilebih-lebihkan, kan kita jadi nggak tahu kelebihannya itu buat apa. Bisa jadi buat dana yang kurang jelas, bisa didepositokan, habis itu bisa buat sumber-sumber yang nggak jelas gitu. Nah, itu bisa termasuk ke dalam riba karena menambahkan nominal dari yang seharusnya. Kira-kira kapan ya dana pensiun syariah itu bisa dicairkan? Dana pensiun syariah itu bisa dicairkan ketika kita yang menggunakan dana pensiun syariah ini berumur 56 tahun. Ketika kita sudah berumur 56 tahun baru bisa dicairkan.
Apa ya yang membedakan antara dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah? Coba disimak baik-baik, teman aku mau menjelaskan tentang perbedaannya. Apa yang membedakan dana pensiun syariah dan konvensional? Dalam dana pensiun konvensional, iuran wajib diberikan pemberi kerja kepada pekerja melalui pendanaan pensiun dan tidak dapat ditarik kembali. Kemudian pada dana pensiun syariah, iuran ada hibah, akad hibah besyart dan akad hibah muqayyadah, digunakan antara pemberi kerja dan peserta. Apa tujuan dana pensiun syariah? Landasan hukum operasional. Secara garis besar, tujuan dana pensiun adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada waktu hari tua, yaitu pada saat yang bersangkutan tidak mampu bekerja lagi. Hal ini sangat baik dan dapat melahirkan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. Bagaimana perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia? Dana pensiun syariah terus mengalami pertumbuhan positif. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS mencatat aset dana pensiun syariah mulai bertumbuh dengan kenaikan hampir 13% dari 88 triliun pada tahun 2020 menjadi 9 triliun pada Desember tahun 2021. Dari mana sumber dana pensiun? Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang mempekerjakan karyawan. Dana pensiun merupakan badan hukum dengan manajemen, kegiatan operasional, dan kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Apa kelemahan dana pensiun? Pengelola Yayasan Dana Pensiunan atau YDP masih banyak yang kurang profesional, arahan investasi kurang jelas, dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. Kemudian banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif, tidak cepat menghasilkan. Kapan dana pensiun berakhir? Dalam hal termaksud pada pasal 9 ayat 4 undang-undang ini, pensiun dan pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai negeri yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun. Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Apa perbedaan antara asuransi dan dana pensiun? Asuransi akan mudah dicairkan apabila kondisi tertentu dan bersangkutan dengan hal yang diasuransikan. Sementara dana pensiun hanya akan bisa dicairkan pada waktu pensiun, tidak dapat berubah, sehingga dari segi fleksibilitas asuransi bisa lebih fleksibel daripada kondisi tertentu.